Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Zafani. Saya berasal dari Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh Pak Syamsuddin Halim pada Google Classroom, yang dimana pertanyaannya itu berkaitan dengan materi PPKN yang sudah kita bahas selama ini pada pertemuan-pertemuan. Lalu pertanyaan nomor 1 itu terkait dengan menurut pendapat saya, bagaimana keadaan demokrasi di Indonesia saat ini, lalu apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, demokrasi di Indonesia saat ini menjalankan demokrasi Pancasila. Dalam sistem pelaksanaannya, negara Indonesia menganut setiap nilai yang berada di Pancasila. Contohnya yaitu nilai religi, gotong royong, keadilan, dan juga kemanusiaan dan persatuan yang mengharapkan Indonesia ini bisa menjadi negara yang lebih maju. Lalu Indonesia baru menyelenggarakan pemilu pada tahun 1999 lalu 2004 dan dilaksanakan 5 tahun sekali. Dengan adanya pemilu diharapkan bisa mempertegas arah demokrasi yang berjalan sesuai rencana dan menjadikan Indonesia ini sebagai negara demokrasi yang lebih baik. Lalu meskipun bisa dibilang Indonesia ini masih negara yang baru. Nah, karena itu masih banyak ditemukan kekurangan dan juga kelemahannya. Di mana masih ditemukan banyaknya kasus korupsi, lalu mengesan kehendak, kecurangan yang dilakukan oleh lembaga tinggi, lalu ke 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 apa namanya? Kekerasan politik yang bukannya menghilang malah semakin meningkat. Hal inilah yang dapat menghilangkan rasa optimisme dan justru menimbulkan rasa pesimisme dalam diri rakyat. Malah cenderung rakyat itu tidak ingin mempercayai pemerintah lagi. Bisa dikatakan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia saat ini masih pada tahap sebatas meningkatkan kebebasan politik dan juga penghargaan atas HAM. Untuk mesejahterakan rakyatnya sendiri itu terbilang masih kurang, terbukti adanya atau masih ada rakyat yang miskin dan juga terlantar. Nah, sistem demokrasi di Indonesia saat ini mengalami fenomena di mana pemimpin dan rakyatnya itu melakukan tindakan atas kehendaknya sendiri, sesuai kehendaknya sendiri dan tidak mematuhi norma yang berlaku. Contohnya saja pemerintah kerap kali membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan UU, justru malah cenderung merugikan rakyatnya. Pada saat rakyatnya ingin menyuarakan haknya atau pendapatnya, pemerintah seolah acuh tak acuh dan juga bersikap arogan, menutup telinganya, tidak ingin mendengarkan pendapat dari rakyatnya sendiri. Karena merasa tidak dihiraukan, akhirnya rakyat melakukan demo yang merusak fasilitas negara dan berharap pendapatnya itu bisa didengarkan. Kalau menurut saya sendiri itu kayak terbilang sia-sia ya, meskipun ada tempat buat kita menyuarakan pendapat itu kayak pencitraan saja gitu. Lalu selain itu adapun masalah pada saat pemilu, di mana masih ditemukannya kelemahan dalam sistem KPU-nya. Dan ini true story, pengalaman saya sendiri bahwa masyarakat itu cenderung waktu pemilu dia bodo amat tentang calonnya, dia bodo amat tentang visi misinya, yang penting dia mendapatkan uang. Kalau bisa ada calon 1 dan calon 2. Nah, calon 1 itu mengasih uangnya lebih besar. Nah, kita itu kayak disuruh memilih calon 1 aja gitu. Hal ini kayak membuat masyarakat jadi golput gitu. Justru yang benar-benar memilih calonnya benar-benar kayak visinya bagus dan berjalan sesuai fakta itu justru malah tidak terpilih. Malah yang terpilih itu hanya mengincar jabatan saja dan tidak tidak fokus pada memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Waktu pemilu saja kayak dia melontarkan visi misinya bagus yang mengiming-imingi masyarakat untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun ketika dia sudah terpilih, dia justru acuh tak acuh dan kayak seakan-akan dia melupakan visi misi yang sudah dia lontarkan tadi. Yang penting dia kan sudah terpilih seperti itu. Lalu kembali jika dikatakan bahwa penerapan sistem di Indonesia ini masih membutuhkan penyempurnaan baik pada institusi maupun kualitas intelektual.
Nah, kembali pada hakikatnya sendiri, demokrasi bisa dikatakan jika tujuannya itu untuk mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Nah, kalau di Indonesia saat ini bisa dilihat bahwa pemerintah tuh berlaku contohnya kayak dewa, di mana dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan meskipun mengorbankan rakyatnya sendiri. Padahal rakyat itu juga berhak untuk mendapatkan kebebasan berpendapatnya dan pengambilan keputusan yang akan diambil dalam kehidupan negara. Nah, kalau untuk kelebihannya sendiri, kalau menurut saya itu kurang karena ini pendapat saya kurang, bahkan justru tidak terlihat ataupun tidak ada karena ya memang fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi yang dilihat masyarakatnya hanyalah kurang-kurangnya saja seperti itu kalau menurut saya pribadi. Nah, itu untuk pendapat saya pada soal nomor 1. Lalu lanjut pada soal nomor 2, di mana untuk nomor 2 ini gimana soalnya yaitu letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia. Nah, jika dikaitkan dengan geostrategi, bagaimana dampak tersebut? Nah, kalau menurut saya, Indonesia menjadi lebih aman dari melakukan kegiatan ekonomi, di mana kayak pemasaran produknya itu lebih mudah, baik di tingkat regional maupun supraregional. Nah, selain pemasaran produknya lebih luas dalam negeri maupun luar negeri, dalam Hankam pertahanan dan keamanan, Indonesia juga memperoleh armada-armada yang baik yang dikhususkan untuk pertahanan negaranya. Selain itu, karena Indonesia ini sebagai atau letak geografis Indonesia ini pada posisi silang dunia, nah berkaitan dengan geostrategi menyebabkan Indonesia ini menjadi jalur perdagangan internasional. Selain itu, Indonesia juga sebagai destinasi pariwisata utama. Nah, karena adanya hal tersebut, masyarakat dituntut dapat bisa berbahasa Inggris karena mereka merupakan jalur lintas internasional. Selain itu, karena adanya hal ini, adanya akulturasi budaya asing dan juga budaya lokal, sehingga membuat Indonesia ini mempunyai keanekaragaman budaya gitu. Selain ada dampak positifnya, sudah saya jelaskan tadi, ada juga dampak negatifnya. Di mana karena Indonesia sebagai letak geografisnya posisi silang dunia, pencurian ikan asing ini fokus pada kelautan, pencurian ikan oleh orang asing itu adanya kerugian sekitar 1,5 miliar dolar sampai 4 miliar dolar per tahun. Lalu adanya kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah Indonesia. Selain itu, hal juga berdampak pada sekitar 50% pelayaran antar pulau yang dikuasai oleh pihak asing. Adanya eksplorasi, eksploitasi, dan pembangunan di sepanjang jalan perairan yang telah menyebabkan pencemaran laut akibat pembuangan limbah dari proses kegiatan tersebut. Selain itu, adanya hilangnya budaya lokal yang diakibatkan oleh budaya asing. Terus apa barang lokal dalam negeri itu kayak tergeser akibat adanya barang asing yang masuk ke dalam Indonesia. Itu menurut pendapat saya terkait soal nomor 2. Nah, untuk selanjutnya saya akan jawab soal nomor 3, di mana soal tersebut terkait dengan upaya dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam memerangi atau mencegah penyebaran virus COVID-19 yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Nah, kalau menurut saya, upaya yang dilakukan pemerintah dan juga masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu di mana
pemerintah dan masyarakat ini bekerja sama, di mana pemerintah yang punya program, masyarakat yang menjalankan, contohnya saja seperti program PPKN, lalu vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada pun deteksi kasus COVID-19 yang dapat dilakukan masyarakat berdasarkan inisiatif sendiri ataupun pemerintah. Jadi kalau inisiatif sendiri tuh mereka menyerahkan diri, kayak contohnya mereka mengaku bahwa mereka terkena COVID-19. Lalu adanya program pemerintah yaitu peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan dengan mengonversikan pelayanan kesehatan menjadi pelayanan darurat COVID-19. Lalu adanya tes swab PCR. Lalu selain itu pemerintah meningkatkan aksesibilitas terhadap alat kesehatan dan obat-obatan melalui pemerintah. Jadi kayak pemerintah ini dalam ketahanan nasional lebih memfokuskan lagi perhatiannya kepada kesehatan Indonesia saat ini, tidak hanya COVID saja, tapi jangka panjang juga. Lalu kalau masyarakatnya sendiri, upaya yang bisa dilakukan, ya itu tadi kayak mereka PPKN, PPKM, dia rajin ataupun tidak keluar rumah hanya saat diperlukan saja. Ya seperti kalau misalnya pekerja kalau memang tidak bisa WFH, ya mereka masuk dalam kantor tapi mematuhi protokol kesehatan tentunya seperti memakai masker, lalu memakai hand sanitizer. Kalau misalnya memang dalam kantor itu mereka tidak boleh kumpul-kumpul, maksudnya bergerombol, harus ada jarak. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya dirasa badannya emang agak kurang fit, sebaiknya mereka tidak usah masuk kerja terlebih dahulu untuk menghindari adanya dugaan kasus COVID-19. Nah, hal tersebut kalau menurut saya sendiri itu sudah termasuk upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dan juga pemerintah untuk mencegah COVID-19 saat ini. Nah, untuk untuk jawaban soal selanjutnya yaitu nomor 4 terkait dengan pluralisme dan multikulturalisme, di mana bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dari penyelesaian masalah pluralisme dan juga multikulturalisme. Nah, multikulturalisme dan pluralisme ini dapat dipahami sebagai dua paham yang memandang keberagaman dalam masyarakat, di mana dua paham tersebut mengakui dan serta menghormati perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dua paham ini memiliki persamaan dan juga perbedaan, di mana multikulturalisme multikulturalisme adalah sebuah pandangan yang melihat realitas sosial tentang adanya keberadaan dalam masyarakat, di mana keberagaman masyarakat dalam hal ini adalah keberagaman akan adanya kebudayaan. Dengan kata lain, multikulturalisme adalah sebuah paham yang menjunjung tinggi adanya keberagaman multi etnik dari faktor sosial yang terjadi di masyarakat. Kalau pluralisme sendiri merupakan suatu keadaan atau sikap toleransi sebagai keragaman etnik dan kelompok-kelompok yang beraneka budaya dalam satu wilayah atau negara. Artinya dari kata pluralisme dan manfaat keberagaman budaya itu sendiri tidak hanya bermakna pada keadaan masyarakat yang beragam, tapi dimaknai juga sebagai rasa toleransi yang ditimbulkan dari adanya keberagaman tersebut. Toleransi berarti menghargai setiap kepercayaan dan perilaku individu, yakni sebagai sesuatu yang dianggap benar. Nah, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa multikulturalisme dan pluralisme adalah sebuah paham yang harus dianut oleh setiap individu. Kita sendiri juga sudah mengetahui bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang akan keberagaman suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain.
Nah, sangat penting sekali bahwa sikap multikulturalisme dan pluralisme ini harus dikenalkan dan dikembangkan sejak usia dini. Melalui apa? Melalui pendidikan. Dan pendidikan multikulturalisme dan pluralisme yang diadakan di sekolah-sekolah. Melalui pendidikan kita dapat memberikan pengetahuan dengan cara yang terarah, berkonsep dan juga diterima oleh baik. Diterima dengan baik. Konsepnya sangat sederhana, yaitu adanya sikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Ya sama seperti toleransi tadi. Masyarakat di Indonesia sangat beragam, sangat tepat dikelola dengan pendekatan nilai multikultural agar interaksi dan integrasi dapat berjalan dengan damai. Nah, sehingga dapat menumbuhkan sikap keberagaman, toleransi, humanis, demokratis, sesuai dengan cita-cita negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu tadi penyampaian saya tentang jawaban nomor 4. Selanjutnya ada pun pertanyaan nomor 5, di mana pertanyaannya menyinggung tentang mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Lalu dampak di kehidupan masyarakat dan juga peran mahasiswa untuk mendukung gerakan anti korupsi. Nah, mengapa korupsi ini disebut sebagai kejahatan luar biasa? Karena korupsi ini merugikan seluruh komponen rakyat rakyat yang di dalamnya, di mana dampak korupsi ini sangat berbahaya bagi integritas negara dan juga martabat bangsa. Predikat negara korup harus ditanggung oleh seluruh komponen bangsa, termasuk rakyat-rakyat yang tidak berdosa, bahkan tidak mengetahui jika adanya korupsi. Nah, secara yuridis telah didiskualifikasi bahwa kejahatan luar biasa ini bukan fenomena yang meluas dan tetap merisaukan masyarakat secara nasional. Perilaku korupsi mencoreng harga diri diri bangsa di depan publik secara internasional. Hilangnya harta kekayaan dalam jumlah triliunan rupiah yang mengakibatkan banyak rakyat menderita. Kehilangan hak-hak strategi secara sosial dan juga ekonomi, mengalami degradasi martabat kemanusiaan dan menjadi buram masa depannya. Kita menjadi catatan kelam untuk bangsa. Lalu indikan para koruptor menimbulkan iklim sosial predator society atau masyarakat saling memangsa karena tidak menghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam kondisi yang demikian munculnya ketidakpercayaan terhadap otoritas kekuasaan negara. Untuk itu, proses penegakan hukumnya ditindaklanjuti sebagai hukum pidana, secara penal dan non penal. Harus menjadi solusi autoritatif dalam penyelesaian korupsi politik yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai kejahatan yang luar biasa, melekat dari kekuasaan, korupsi ini gilirannya akan bergaya balik atau memukul pelakunya sendiri. Artinya menjatuhkan suatu rezim atau pemimpin dan juga pelaku korupsi politik. Nah, korupsi politik ini sebagai predikat crimes yang cenderung untuk memunculkan kejahatan turunannya sebagai pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan media atau pers, lalu persona non grata, di mana politik mengalihkan perhatian dengan melakukan tindakan tertentu yang menarik perhatian publik, meskipun melanggar HAM. Nah, untuk menutupi korupsi yang sedang berlangsung, korupsi politik berkorelasi dengan mental dan hawa nafsu, sehingga dapat terjadi di mana saja dan juga kapan saja. Jadi intinya sendiri, korupsi ini bisa merugikan satu bangsa dan juga pelakunya ini kayak seakan-akan dia tuh
mentang-mentang mendapat hak atau kekuasaan, akhirnya kekuasaan tersebut itu disalahgunakan untuk melakukan hal yang tidak baik, yaitu mengonsumsi harta kekayaan yang seharusnya milik negara, malah dijadikan untuk pribadi. Nah, kalau untuk peranan mahasiswanya sendiri, bagaimana cara memperanginya atau mendukung gerakan anti korupsi ini bisa dengan cara melakukan pendekatan pada lingkup kecil, contohnya seperti keluarga dahulu. Kayak misalnya di keluarga itu diterapkan kalau misalnya adanya aturan, kalau misalnya pulang jam 10 ya jam 10, kalau misalnya nggak boleh lewat dari jam 10 ataupun lebih dari jam 10 seperti itu. Lalu kalau di lingkungan kampus itu kita bisa menciptakan lingkungan bebas dari korupsi, di mana korupsi di kampus. Jadi bisa juga kita membuat suatu kelompok atau golongan yang memang mendukung gerakan anti korupsi gitu. Lalu selain itu bisa diadakannya webinar atau seminar tentang korupsi atau juga sosialisasi penyuluhan tentang korupsi. Banyak juga warga atau rakyat-rakyat di sekitar yang masih minim bahkan cenderung tidak tahu tentang korupsi itu apa, lalu dampaknya bagaimana, kerugiannya itu seperti apa, dan sebagainya. Nah, itu tadi pemaparan jawaban dari saya terkait 5 pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh Pak Syamsuddin Halim pada Google Classroom. Jika ada salah kata maupun jawaban masih menceng ataupun lama menjawab seperti itu, saya minta maaf atas perilaku saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.